Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Primas Sejati, selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Industri, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Automation and Instrumentation of Boiler Feed Water System. Presentasi ini akan membahas penerapan sistem instrumentasi, kontrol, alarm, dan keselamatan pada boiler feed water system untuk mendukung operasi boiler yang aman dan biasa. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Abdullah Salim, Hanif Budi Mulya, Kobar Sedio Prata, dan Lintang Fatih Arafana. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu deskripsi proses boiler feed water system. Yang pertama-tama mengenai overview sistem boiler feed water atau BFW yang merupakan rangkaian proses untuk menyiapkan, mengolah, dan menyuplai air ke dalam boiler agar menghasilkan uap atau steam secara efisien dan aman. Air yang masuk ke boiler harus memenuhi standar kualitas tertentu. Jika tidak, dapat menyebabkan kerak, korosi, dan kerusakan pada komponen boiler. Di sini terdapat alur sederhana dimulai dari sumber air, diarator, kemudian ke boiler feed water pump atau pompanya, kemudian ke control valve, dan kemudian ke boiler. Next. Di sini terdapat variabel proses dan instrumen utama, di mana memiliki 7 variabel proses utama yang dipantau, mulai dari level tangki umpan menggunakan LT101, level dearator dengan LT201, tekanan pompa BFW oleh PT301 dengan range hingga 150 bar, flow rate BFW menggunakan FT401, temperatur air umpan oleh TT501, level boiler drum dengan LT601 hingga konduktivitas air menggunakan AT701 untuk memantau kualitas TDS air. Next. Proses BFW ini berjalan dalam 6 tahap. Yang pertama, air kondensat dikumpulkan di feed water tank dan dijaga levelnya oleh level controller. Kedua, air dipanaskan di diarator untuk menghilangkan oksigen dan karbon dioksida yang bersifat korosif. Ketiga, pompa sentrifugal multistage memompa air bertekanan tinggi ke boiler dengan sistem standby otomatis. Yang keempat, control valve mengatur laju aliran BFW menuju boiler drum. Kelima, level boiler drum dijaga oleh three element control yang mempertimbangkan level, flow system, dan flow BFW. Keenam, sistem BPCS dan SIS memantau seluruh variabel dan mengaktifkan alarm jika ada parameter di luar batas aman. Next. Kemudian terdapat diagram blok yang menggambarkan alur proses secara keseluruhan, dimulai dari raw water yang masuk ke water treatment untuk filtrasi, kemudian masuk ke dearator DA101 untuk menghilangkan gas terlarut dengan bantuan chemical oksigen. Air kemudian ditampung di feed water tank TK101 sebelum dipompa BFW pump menuju economizer E101 untuk pemanasan awal, lalu masuk ke boiler drum V101. Di bagian bawah terdapat loop control 3 elemen drum level yang melibatkan FT101 feed forward, LC103, dan control valve untuk menjaga level drum secara presisi. Selanjutnya, di sini terdapat PNID sistem yang mengacu pada standar ISA 51 dan ISO 106.282, sehingga semua simbol instrumen, garis proses, dan sinyal sudah terstandarisasi. Lingkup PNID mencakup seluruh jalur dari feed water tank hingga boiler drum, beserta semua instrumen dan interlock-nya. Untuk keamanan, dirancang Safety Instrumented Function yang mencakup 3 kondisi kritis, yaitu low level FPT untuk mematikan pompa, high pressure untuk menutup valve, dan low drum level sebagai trip boiler. Kemudian di sini terdapat diagram PNID yang menunjukkan sistem kontrol boiler feed water dengan Jordan valve. Air dari feed water supply masuk melalui isolation valve menuju feed water control valve atau Jordan valve MK33. Lalu masuk ke boiler drum, sistem menggunakan 3 element control. Yang pertama ada sinyal dari flow transmitter steam output diteruskan ke feed forward demand calculator, kemudian dikombinasikan di summing junction dengan output level controller, dan hasilnya menjadi set point flow controller yang menggerakkan control valve. Next, kemudian terdapat strategi pengendalian BFW yang menggunakan 3 elemen utama yang terintegrasi. Pertama, sinyal level drum dari LT601 sebagai referensi set point. Kedua, steam flow dari FT901 sebagai feed forward untuk mengantisipasi perubahan beban. Ketiga,
BFW flow di FT401 sebagai feedback actual. Ketiganya diintegrasikan untuk menggerakkan FCF401 sebagai final control element. Selain itu, terdapat 3 safety instrumented function, yaitu SIF01 untuk memastikan pompa saat level FBT sangat rendah, SIF02 untuk menutup valve saat tekanan sangat tinggi, dan SIF03 untuk mengaktifkan emergency pump saat level drum sangat rendah. Next. Oke, kemudian pada saat ini terdapat beberapa instrumen utama yang digunakan untuk melakukan monitoring dan kontrol secara otomatis. Instrumen pertama adalah level transmitter atau singkatan LT yang berfungsi untuk mengukur level air pada tangki maupun boiler drum. Data level ini sangat penting untuk memastikan jumlah air yang masuk ke boiler tetap sesuai kebutuhan dan mencegah kondisi low water level. Kemudian, pada instrumen kedua adalah pressure transmitter atau singkatannya adalah PT, yang digunakan untuk mengatur tekanan pada sistem feed water. Tekanan harus dijaga dalam batas operasi yang aman agar tidak terjadi overpressure yang dapat membahayakan peralatan. Kemudian selanjutnya terdapat flow transmitter atau singkatan FT yang berfungsi untuk mengukur laju aliran air umpan menuju boiler. Data aliran ini digunakan untuk memastikan suplai air sesuai dengan kebutuhan proses. Selain itu terdapat juga temperature transmitter atau singkatan adalah TT yang digunakan untuk memantau suhu air pada sistem. Monitoring suhu penting. Monitoring suhu ini penting untuk menjaga efisiensi proses dan kualitas air umpan. Dan dari seluruh instrumen tersebut akan mengirimkan sinyal ke PLC sebagai dasar pengambilan keputusan kontrol otomatis. Selanjutnya pada aktuator utama pada sistem ini adalah flow control valve yang berfungsi untuk mengatur debit air menuju boiler sesuai perintah dari PLC. Selain itu terdapat motor boiler feed water pump yang berfungsi memompa air dari deaerator menuju boiler. Lalu aktuator menerima sinyal keluaran dari PLC dan mengubahnya menjadi aksi fisik pada proses. Pada aktuator ini terdapat FGV 401 atau flow control valve, yaitu untuk mengatur laju aliran BFW ke boiler drum sesuai perintah kontrol. Memiliki sinyal output analog output 4-20 mA. Lalu ada XV101 feed water tank inlet on off valve, yaitu membuka atau menutup aliran masuk ke feed water tank. Memiliki digital output 24 VDC. Lalu ada XV201 deaerator steam control valve, yaitu mengatur aliran sistem steam memanas ke deaerator. Memiliki analog output 4-20 mA. Lalu ada BDV 701 atau blowdown valve, yaitu membuat air berkonduktivitas tinggi pada feed water tank atau boiler. Memiliki digital output 24 VDC, yaitu terdapat ada MTR A atau BFW pump A membawa air umpan dari deaerator ke boiler. Ini digital output stop. Lalu ada motor MTR B sama dengan atasnya MTR A. Lalu ada MTR EMG atau emergency feed water pump, yaitu sebagai pompa darurat untuk kondisi low drum level. Lalu terdapat alarm horn. Lalu terdapat alarm sebagai peringatan visual dan suara. Lalu ada Sol ESD atau ESD shutdown valve, yaitu menutup aliran BFW saat kondisi ESD aktif. Lalu ada DAM 301, yaitu mengatur pembuangan gas non-constatable dari deaerator. Next. Lalu ada PLC I/O list, terdapat analog dan digital input-output yang terhubung ke PLC. Input analog berasal dari level transmitter, pressure transmitter, flow transmitter, temperature transmitter, dan conductivity analyzer. Output analog digunakan untuk mengendalikan posisi control valve, sedangkan input dan output digital digunakan untuk status pompa, alarm, interlock, serta fungsi start dan stop peralatan. Next. Oke, kemudian kita lanjut ke tujuan utama dari sistem kontrol ini adalah menjaga level air, boiler, dan tekanan feed water agar selalu berada pada batas operasi atau ditetapkan. Instrumentasi seperti level transmitter dan pressure transmitter akan melakukan pengukuran secara terus-menerus. Data dari sensor akan dikirim ke PLC sebagai kontrol utama. Nah, kemudian PLC akan membandingkan nilai aktual dengan nilai set point yang ditentukan sebelumnya.
Jika terdapat perbedaan antara nilai aktual dan set point, PLC akan memberikan sinyal kontrol kepada aktuator, seperti kontrol valve atau feed water control. Sebagai contoh, ketika level air boiler turun di bawah set point, PLC akan meningkatkan kerja pompa agar level air kembali ke kondisi normal. Sebaliknya, jika level air terlalu tinggi, PLC akan mengurangi aliran feed water untuk menjaga level tetap stabil. Selain menjaga level air, sistem juga melakukan pengendalian tekanan agar proses tetap berada dalam batas operasi yang aman dan tidak mengganggu performa boiler. Dengan filosofi kontrol ini, sistem dapat beroperasi secara otomatis, menjaga kestabilan proses, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi risiko gangguan operasi. Lalu pada interlock, interlock merupakan sistem proteksi otomatis yang bertujuan mencegah kerusakan peralatan dan menjaga keselamatan operasi atau sistem. Contohnya adalah ketika level feed water tank berada pada kondisi low, maka pompa akan otomatis trip untuk menjaga tray running. Jika tekanan feed water terlalu tinggi, control valve akan ditutup secara otomatis. Sedangkan jika level boiler drum terlalu rendah, sistem akan mengaktifkan pompa darurat atau melakukan tindakan proteksi sesuai logika yang telah ditentukan. Yaitu adalah ada LD101, ada alarm LLL FWT alarm, yaitu meresetnya dengan manual di HMI. Lalu ada LD101 juga low level alarm, resetnya auto, dan seterusnya. Kemudian pada saat ini, alarm merupakan sistem peringatan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada operator apabila terjadi kondisi yang tidak normal pada proses. Pada boiler feed water system ini terdapat beberapa alarm utama. Yang pertama adalah low level alarm yang akan aktif ketika level air turun di bawah batas yang telah ditentukan. Yang kedua adalah high pressure alarm yang akan aktif apabila tekanan sistem melebihi batas operasi normal. Yang ketiga, ada alarm yang berkaitan dengan kegagalan pompa, seperti kehilangan aliran atau alarm tekanan tidak sesuai. Alarm akan ditampilkan pada HMI maupun SCADA dalam bentuk visual dan dapat disertai alarm suara sehingga operator dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tujuan utama dari alarm ini adalah untuk memberikan peringatan dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih berbahaya. Selanjutnya masuk ke bagian HMI Design atau Human Machine Interface. HMI ini dirancang sebagai pusat monitoring operator untuk memantau seluruh kondisi sistem boiler feed water dalam satu tampilan layar. Secara garis besar, HMI ini terdiri dari beberapa panel utama. Yang pertama, pada bagian atas menampilkan nilai-nilai kritis seperti drum level serta status normalnya. Yang kedua, panel deaerator DA101 yang menampilkan kondisi level dan temperatur deaerator pompa BFW apakah sedang running atau standby. Yang ketiga, panel economizer dan feed quality yang menampilkan informasi kualitas air, umpan, dan efisiensi pemanasan di economizer. Yang keempat, panel trend yang menampilkan grafik historis level drum secara real time sehingga operator bisa memantau perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Kelima, panel alarm log yang mencatat seluruh kejadian alarm beserta waktunya sebagai acuan operator dalam merespon kondisi abnormal. Kemudian yang keenam, utama secara ringkas dalam satu baris. Dengan desain seperti ini, operator dapat memantau dan merespons kondisi sistem secara cepat dan tepat. Ya, selanjutnya pada slide SCADA desain, yaitu ditampilkan rancangan SCADA untuk sistem boiler feed water. SCADA ini berfungsi sebagai sistem supervisi yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan merekam seluruh data proses secara terpusat. Data yang dikumpulkan berasal dari level transmitter, pressure transmitter, flow transmitter, temperature transmitter, dan kondisi analyzer yang terhubung ke PLC. PLC kemudian mengirimkan data tersebut ke SCADA untuk ditampilkan kepada operator. Pada tampilan SCADA, operator dapat melihat kondisi proses secara real time seperti level air pada feed water tank, boiler tank, tekanan pompa, laju aliran feed water, temperatur air, umpan, serta melihat kualitas air. Selain monitoring, SCADA juga memiliki fungsi data lodging sehingga seluruh data proses tersimpan dalam database dan dapat digunakan untuk analisa performa sistem, evaluasi operasi, serta troubleshooting apabila terjadi kegangguan. Lalu
SCADA ini juga ada alarm untuk menampilkan alarm aktif, histori alarm, waktu kejadian alarm, serta hal yang dilakukan pada operator terhadap alarm tersebut. Dengan adanya SCADA ini, pengawasan sistem boiler feed water menjadi lebih efektif karena seluruh informasi proses dapat dipantau dari satu pusat secara real time. Yang di sini ada raw water tank, kita bisa melihat berapa level airnya, lalu ada FT flow, itu bisa melihat berapa M3 hour-nya, lalu ada P101 atau P101B yang standby. Ketika P101 itu bermasalah atau ada gangguan, nanti P101B akan hidup sehingga dapat bergantian. Nah, di sini ada sistem mode juga, ada total flow-nya. Jadi semua informasi pada SCADA ini dapat dimonitoring secara real time terhadap operator. Next. Kemudian kita lanjut masuk ke safety system, yang dimana berfungsi untuk melindungi boiler, peralatan, dan operator dari kondisi yang berbahaya. Salah satu proteksi utama adalah low water level protection, yang dimana ketika level air turun hingga batas kritis, PLC akan mengaktifkan interlock dan melakukan boiler trip untuk mencegah kerusakan akibat overheating. Kemudian selanjutnya adalah high pressure protection. Jika tekanan melebihi batas aman, alarm akan aktif dan pressure safety valve atau PSV akan membuka secara otomatis untuk melepaskan tekanan berlebih. Sistem juga memiliki feed water pump protection yang melindungi pompa dari kondisi seperti dry running, tekanan abnormal, atau kegagalan operasi. Dalam kondisi yang sangat kritis, sistem akan menjalankan emergency shutdown atau ESD, yaitu penghentian operasi secara otomatis untuk menjaga keselamatan sistem secara keseluruhan. Dengan adanya water safety system, boiler feed water system dapat beroperasi lebih aman dan mampu meminimalkan risiko kerusakan peralatan maupun kecelakaan kerja. Kemudian, kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami ini dapat mengintegrasikan visualisasi desain hardware 3D pada antarmuka processing dan pengambilan data dilakukan menggunakan GUI processing yang telah dikembangkan dengan hasil akhir ditampilkan dalam bentuk grafik. Oke. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.